Shalom. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan, pada saat ini kami ingin merenungkan, kami ingin mendengarkan mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan berbicara kepada kami Tuhan, agar kami mengerti dan memahami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, bagaimana kabarnya? Baik. Nah, saudara-saudari, saya mau bertanya. Bagaimana? Apakah saudara di sini pernah berharap? Saya rasa pernah ya. Nah, kira-kira alasannya berharap itu karena apa? Seringkali kita di dalam kehidupan manusia ini, kita sebagai manusia, kita seringkali diperhadapkan dengan harapan bahkan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Nah, apakah saudara di sini pernah mengalami hal yang serupa? Kalau saudara di sini pernah, yuk di sini kita sama-sama mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan ini dan kita sama-sama mau merenungkan. Mari kita sama-sama bisa membuka dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 4, sambung ayat 9 sampai 17. Mungkin bisa membacanya di rumah masing-masing. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena kalau saya bacakan akan terlalu kepanjangan. Nah, di dalam ayat ini mau mengatakan, bahkan mau mengajarkan kepada kita, yaitu mengenai pengharapan di tengah tantangan hidup. Nah, di sini, melalui perikop ini, Allah sendiri mengingatkan kepada Rasul Yohanes bahwa mengenai adanya sebuah penglihatan yang penuh dengan harapan bahkan tantangan kepada mereka yang selamat di tengah kesulitan besar. Nah, kalau kita membaca dalam Wahyu 7 tadi, itu menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu memateraikan bangsa-bangsanya. Dari berbagai suku-suku telah Tuhan materaikan, telah Tuhan pilih di situ. Nah, yuk kita sama-sama di sini, kita sama-sama mau melihat apa sih yang mau disampaikan dalam ayat ini. Nah, kalau kita melihat yang pertama, dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 4 ini. Nah, di sini kita melihat bahwa adanya perlindungan yang telah Tuhan berikan. Di sini kita melihat dalam ayat ini bahwa kalau kita membacanya tadi ya, bahwa Tuhan sendirilah yang telah mengutus para malaikat-malaikatnya. Untuk apa? Kalau kita baca di sini, untuk menahan segala angin yang dapat menghancurkan. Bahkan tidak hanya itu, bahkan materai juga pun diberikan oleh Tuhan itu kepada 144.000 orang. Wah, banyak juga ya. Dari suku-suku Israel yang telah dipilihnya itu ya, sebanyak itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bukan sebuah angka saja. Di sini kita melihat angka itu merupakan suatu lambang yang telah Allah berikan kepada umatnya. Lambang untuk apa? Lambang untuk menjamin suatu keselamatan. Nah, di sini materai itu menegaskan sesuatu bahwa itu adalah miliknya Tuhan. Bahwa umat itu telah dimateraikan oleh Tuhan, umat itu menjadi miliknya Tuhan. Nah, di sini kalau umat itu telah dipilih oleh Tuhan, jadi Tuhan itu juga melindungi umat tersebut. Nah, teman-teman di sini pasti pernah melihat ya brand-brand yang ada. Nah, kalau kita melihat di sini banyak sekali loh brand-brand tersebut yang ada dan mereka punya nama tersendiri. Kenapa sih mereka punya nama-nama tersendiri? Nah, di situ kita melihat tujuannya untuk memperjelas lagi, memperjelas bahwa barang tersebut adalah miliknya mereka. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan memateraikan kita, memateraikan umat-umat Israel itu karena Tuhan menegaskan bahwa bangsa itu adalah sah menjadi miliknya Tuhan, bukan milik yang lain, begitu ya. Nah, hal ini juga mengingatkan kita bahwa tidak hanya itu, bahkan ketika mereka sedang mengalami segala ancaman bahkan kesulitan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Karena apa? Karena itu miliknya Tuhan, tidak mungkin dong Tuhan meninggalkan miliknya, kepunyaannya. Bahkan Tuhan selalu menjaga, asalkan kepunyaannya itu tahu bahwa kepunyaan itu harus tetap setia kepadanya. Nah,
Bayangkan nih, di dalam kehidupan kita sehari-hari nih, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali loh betapa seringnya kita merasakan kehidupan yang penuh dengan tekanan. Nah, karena apa? Banyak sekali persoalan, bahkan tantangan di dalam kehidupan yang seringkali datang terus-menerus dalam kehidupan ini. Namun, kita telah membaca tadi dari firman Tuhan dari Wahyu 7 ini, bahwa firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita itu adalah miliknya. Kita itu adalah miliknya Tuhan. Kita sudah ditandai oleh Tuhan. Kita telah dimateraikan oleh Tuhan itu. Nah, kita dimateraikan oleh Tuhan, kita dimateraikan dengan kasihnya Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Inilah menguatkan iman kita bahwa Tuhan itu tidak hanya memateraikan kita, tidak hanya memberikan tanda bahwa kita itu miliknya Tuhan, tetapi Tuhan itu juga mengenal miliknya, mengenal kita secara pribadi. Bahkan Tuhan itu juga menjamin keselamatan. Keselamatan kita itu di dalam Tuhan itu. Nah, kalau kita melihat ya, perlindungan Tuhan yang terjadi kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita melihat mengenai dimateraikan. Nah, materai itu diberikan kepada umatnya, kalau kita lihat, untuk mengingatkan kita bahwa perlindungan Tuhan itu bukan hanya secara rohani saja, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah tantangan kehidupan kita, kita itu dapat yakin bahwa Tuhan itu menjaga kita. Bahkan tangan Tuhan itu selalu kuat menolong kita, menopang kita, dan memberikan kita kedamaian. Bahkan kedamaian itu melebihi segala pengertian kita manusia. Kadang melampaui segala pemikiran kita ya. Nah, di sini kita melihat juga dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 10. Di sini kita juga melihat bahwa di sini bukan cuma satu kelompok saja, bukan cuma satu orang saja yang telah Tuhan pilih di sini. Kalau kita lihat dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 10 ini, kita melihat di sini adanya suatu kelompok orang dari segala suku, dari segala bangsa. Di sana mereka berkumpul bersama-sama di tahta Allah itu. Tapi mereka di sana menggunakan yang berbeda, yaitu dengan jubah putih. Bahkan di tangannya itu ada ada daun palem. Nah, di sini kita melihat kenapa sih jubah putih? Nah, kita itu miliknya Tuhan. Pasti kita akan berbeda dong, seperti brand-brand yang ada ya. Nah, pasti punya ciri khas tersendiri ya, begitu juga dengan ini. Kenapa jubah putih? Jubah putih di sini melambangkan suatu pengampunan yang telah Tuhan berikan. Nah, kalau kita di sini melihat, kenapa sih harus daun palem? Daun palem ini melambangkan kemenangan. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa di sini ada pengampunan. Pengampunan ini membuat kita menjadi menang hanya di dalam Tuhan saja. Di sini, tapi kalau kita melihat pada waktu itu mereka itu adalah orang-orang yang pada waktu itu mengalami suatu tekanan dalam kehidupan mereka, suatu tantangan dalam kehidupan mereka, tetapi mereka menang. Mereka menang dari hal itu. Nah, di sini kita melihat mereka itu adalah orang-orang yang telah melewati penderitaan yang sangat besar, tetapi mereka menang dan mereka hidup dengan penuh sukacita. Bahkan mereka hidup bersama-sama dengan Allah itu, hidup secara abadi. Nah, di sini kita melihat bahwa hal ini mengajarkan kita bahwa keselamatan itu bukanlah hanya untuk satu kelompok saja. Tidak, keselamatan itu tidak diberikan kepada satu kelompok saja, tetapi Tuhan memberikan keselamatan itu kepada semua orang, yaitu dengan apa? Dengan iman. Nah, di sini Allah telah membuka pintu keselamatan bagi semua orang, semua suku, semua bangsa, tanpa terkecuali. Nah, teman-teman di sini, kira-kira pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, kira-kira apakah kita tetap percaya bahwa meskipun ya dunia ini penuh dengan penderitaan, apakah kita masih tetap percaya pada janji kemenangan yang menanti bagi kita? Nah, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera itu? Kita bisa mengalami damai sejahtera dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang kita alami ini. Nah, caranya dengan apa? Kita lihat dengan poin yang ketiga ini yang kita baca dalam
Wahyu 7 ayat 13 sampai 17, yaitu dengan kita memiliki pengharapan. Nah, di sini kita melihat bahwa di situ ada percakapan antara Yohanes dan salah satu tua-tua di sana. Apa yang mereka lakukan? Di sana ada orang-orang yang memakai jubah putih itu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah melewati segala kesusahan besar. Kini, apa yang mereka lakukan di sana? Mereka di sana melayani Tuhan. Siang malam pun mereka melayani di bait Tuhan. Di sana kita melihat bahwa ada suatu perlindungan yang telah Tuhan berikan. Mereka di sana ketika melayani Tuhan, mereka tidak merasa kehausan, mereka tidak merasa kelaparan, mereka tidak merasakan panas terik yang seperti kita rasakan saat ini. Nah, semua itu terjadi karena apa? Karena mereka dituntun, mereka dituntun oleh gembala yang baik, gembala yang selalu menuntun mereka ke air kehidupan. Nah, di sini kita melihat penglihatan tersebut yang telah Yohanes lihat. Di situ penglihatannya mengingatkan kita bahwa segala penderitaan yang ada di dunia ini hanyalah penderitaan yang sementara. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu telah menjanjikan kemuliaan yang kekal, yang jauh lebih besar dari segala kesulitan yang kita alami saat ini. Nah, di dalam setiap masa sulit itu, kita diajak di sini dalam ayat ini. Diajak untuk apa? Untuk selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu hadir, selalu ikut serta, selalu ada. Tuhan itu selalu memberikan kekuatan, bahkan Tuhan itu memberikan pengharapan. Nah, ketika kita di sini sama-sama, yuk kita di sini sama-sama merenungkan mengenai ayat firman Tuhan ini. Biarlah di sini kita sama-sama menemukan penghiburan kita di dalam janji Tuhan itu, bahwa Tuhan itu tidak hanya mengetahui penderitaan kita ya. Ternyata Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah penderitaan kita. Bahkan Tuhan itu juga menuntun kita untuk menuju kita kepada kemenangan, agar kita juga dapat dimenangkan. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Di sini penting bagi kita di sini untuk terus berharap kepada Kristus. Kenapa kita harus berharap kepada Kristus? Nah, saudara-saudara, yang harus kita ingat bahwa pengharapan kita itu bukanlah pengharapan yang kosong, tetapi di sini ketika kita memiliki pengharapan kepada Yesus itu, pengharapan kita itu memiliki jaminan. Jaminan apa? Jaminan keselamatan. Karena Yesus sendiri telah mengalahkan segala bentuk penderitaan. Lewat apa? Lewat kematian ia di kayu salib. Nah, karena itu kita memiliki harapan yang hidup. Nah, harapan yang tidak akan pernah gagal sebagai orang percaya. Nah, kalau kita lihat ya, pengharapan kita itu bukan hanya untuk masa depan kita saja, agar masa depan kita di dunia ini menjadi lebih baik, lebih baik. Bukan, tetapi kita juga harus memiliki pengharapan bahwa kita itu tetap dapat hidup, yaitu memiliki hidup yang kekal bersama Tuhan. Nah, saudara-saudara, pengharapan yang telah kita terima itu bukan hanya kita miliki sendiri saja ya, tidak hanya kita terima sendiri saja. Kasihan dong yang lain. Dan kayak seakan-akan kita serakah ya kalau kita menikmatinya sendiri saja begitu. Nah, kita di sini, kita itu dipanggil untuk menjadi terang dunia ini. Kita itu dipanggil untuk dapat membagikan pengharapan yang kita miliki ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita sebagai umat yang telah diselamatkan, kita juga harus dapat menjadi saksi, saksi dari kasihnya Tuhan kepada dunia ini. Kita juga harus dapat membawa pengharapan bagi mereka yang masih berada di dalam kegelapan, agar mereka juga berada di terang itu. Nah, di sini di dalam renungan ini mau menguatkan kita untuk kita tetap percaya bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah badai hidup ini. Kita itu dipanggil untuk berpegang teguh pada janji Tuhan itu, dan kita tetap setia untuk berkomitmen. Meskipun ya situasi yang kita alami ini nampak sulit, tapi kita melihat bahwa dalam wahyu yang telah kita renungkan tadi, bahwa Allah itu telah menjaga umatnya,
Tidak hanya kepada satu kelompok saja, tidak hanya kepada satu orang saja, tetapi kepada semuanya. Nah, yang harus kita ingat bahwa penderitaan kita ini adalah bagian dari proses pembentukan iman kita. Dan janji keselamatan serta kedamaian dari Tuhan itu tersedia bagi kita semua yang ada di sini, bahkan yang ada dimanapun. Yuk teman-teman, di sini kita sama-sama mau mengaplikasikan firman Tuhan ini dengan ya teruslah kita datang kepada Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari kita di sini sama-sama untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Jangan kita cuma mengingat segala penderitaan-penderitaan saja, tetapi kita mengingat juga segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kiranya renungan singkat ini dapat membawa kita untuk lebih mengerti lagi mengenai kasihnya Tuhan itu. Biarlah pengharapan kita itu hanya selalu berharap kepada Tuhan saja. Jangan berharap kepada yang lain. Karena berharap kepada yang lain itu mengecewakan ya teman-teman. Berharaplah kepada Tuhan itu. Yuk di sini mari kita buka hati kita buka pikiran kita. Mari kita di sini sama-sama menerima firman Tuhan ini, mengenai kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin.